Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di podcast GMPI Sumatera Utara. Hadir kali ini bersama kita Al Ustadz Dr. Haji Muhammad Juhirsyah LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi kami tunggu-tunggu tadi rupanya alhamdulillah Ustadz berhadir juga. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema kita, pandangan Islam terhadap harta yang bersumber halal dan haram Ustadz. Ya. Ini sangat penting Ustadz. Terkhusus kemarin kami sudah membahas tentang pernikahan dengan Ustadz yang telah berhadir, Ustadz Juhri. Dan ini juga sangat penting dalam rumah tangga juga Ustadz ya. Betul. Jadi Ustadz, apa sebenarnya yang dimaksud harta dalam Islam itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, baik. Secara umum kalau kita lihat segala hal ya, kalau mau kita kaji tentu kita kaji dari perspektif umumnya dulu, baru nanti ada perspektif Islam. Sama juga dari kata dasarnya dulu, biasa gitu kalau ilmiah kan gitu kan, baru nanti perspektif terminologis. Nah sama kayak harta ini juga sebenarnya secara umum harta itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi semua yang berharga yang ada nilainya itu sebenarnya harta. Semua yang berharga Ustaz. Semua yang berharga. Bernilai adalah harta. Dalam arti yang bernilai, yang memiliki harga itu adalah harta. Nah dalam Islam sendiri kalau kita lihat dari sudut bahasanya dulu, Ustaz. Harta itu bahasa Arabnya al-mal. Al-mal itu kata dasarnya itu artinya adalah condong. Oh, condong. Jadi kalau kita artikan, harta itu adalah sesuatu yang dicondong, yang disukai, yang orang akan mengarah kepadanya. Yang benar, harta itu semua orang pengen punya. Iya, betul Ustaz. Harta itu semua orang ingin mendapatkan. Maka dari kata al-mal, artinya condong, maka itu maksudnya adalah harta itu sesuatu yang ingin didapatkan oleh orang, baik dia muda, tua, dan seterusnya. Tidak lihat usia Ustaz ya? Usia. Tentu harus ada yang di harta, ketika dia pengen sesuatu pasti harus ada harta dulu. Seperti itu. Maka konsepnya kalau dalam Islam itu tentu harta dalam kaitan judul kita ini, kita akan mengaitkannya dalam pencarian dan pemanfaatan. Karena dalam Islam semua yang kita dapat, yang kita usahakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti kelak di hari kiamat. Maka mencarinya pun harus halal, pemanfaatan juga harus halal. Jadi harta itu memang harus diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya halal, dijauhi dari yang haram. Artinya Ustadz, kita harus dapat dari hal yang baik dan kita keluarkan untuk hal yang baik Ustadz. Pemanfaatannya halal, pencarian juga halal. Itulah dalam Islam, harta itu sesuatu yang bernilai, yang ada harganya, didapatkan dengan cara yang halal, yang baik, kemudian dimanfaatkan, digunakan, dihabiskan dengan cara yang baik pula. Seperti itu. Jadi kalaupun kita mau berharta boleh Ustadz ya, asalkan baik jalannya Ustadz ya. Dan jangan lupa juga kita keluarkan untuk hal yang baik ya Ustadz. Positif, benar. Sebenarnya Islam juga sudah memberikan panduan tentang pencarian. Ustadz. Pencarian dalam arti bagaimana harta itu didapatkan. Ada panduan-panduan dalam Islam yang memang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, ada hadis Nabi yang bilang ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab." Pekerjaan apa yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, "Amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Rasulullah bilang, yang paling baik itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Artinya di sini adalah pekerjaan yang dihasilkan dari jerih payah seseorang, ya. Dan wa kullu bai'in mabrur, dan semua perniagaan bisnis yang baik. Nah, berarti di sini ada dua hal. Yang pertama itu adalah tentang amalu,
amal, pekerjaan. Jadi orang mendapatkan, sekarang kan ada profesi itu. Kalau dulu kan zaman dulu nggak ada profesi. Guru zaman Rasul sebagai profesi ya, dokter, pengacara itu kan sekarang profesi. Jadi siapapun yang bekerja, dia mengerjakan dengan tangannya, dengan jerih payahnya, itulah pekerjaan yang baik. Dengan catatan mencarinya baik. Ya sekarang kan kalau kita bilang jerih payah, mohon maaf, orang yang melakukan pencurian juga ada jerih payah. Ada usaha di situ. Ada usaha di situ. Namun Islam menafikan hal ini. Jadi yang dimaksud dengan jerih payah ini jerih payah yang positif. Mendapatkan dengan cara yang baik dan memanfaatkan yang baik. Dan kemudian bisnis yang wa kullu bai'in mabrur. Semua bisnis perniagaan yang baik. Jadi artinya Islam ini mengajarkan kita bisnis. Bisnis ini bagian dari ekonomi. Sehingga orang, ya generasi muda sekarang ini kan diharapkan mampu untuk bisa mencari peluang-peluang bisnis, ya kan? Kita tidak lagi di masa di mana alumni dari suatu perguruan tinggi keluar tamat cari kerja. Ustaz. Kita sudah masuk ke zona bagaimana alumni perguruan tinggi itu bisa membuka lapangan kerja. Ini kan bisnis. Apalagi kan yang sering juga kita bahas itu kan tentang demographic dividend, ya. Bonus demografi ini menuntut kita ini harus punya skill supaya kita bisa mendapat harta. Saat ini itulah yang kita hadapi memang. Kita hadapi karena usia produktif di negara kita ini bahkan di dunia ini masuk pada masa puncaknya. Jadi setiap kita harus bisa melakukan kegiatan apapun profesi yang baik atau kita membangun bisnis. Membisnis itu tentunya dengan jalan yang baik, dengan cara pencariannya halal. Kemudian pemanfaatan juga halal. Karena dalam Islam juga ada ayat yang menyatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Berarti mencari kerja, berusaha, bisnis dan sejenisnya jangan sampai memakan harta orang secara batil. Ini panduannya. Ustaz. Kita boleh kaya, kita boleh punya harta, yang jelas harus dengan cara yang halal, Ustaz ya. Tadi saya bertanya tentang pemanfaatan sudah ya Ustaz ya. Sekarang ini generasi muda ini Ustaz pastinya motivasinya tinggi untuk memiliki harta, Ustaz. Terkait harta halal dan haram itu terkadang tidak dipedulikan, Ustaz. Benar. Ya mau haram mau halal ambil aja yang penting kita kaya. Betul. Itu bagaimana itu Ustaz? Ini tantangan kita. Ustaz. Generasi muda itu harus punya suatu mindset di mana dalam usaha apapun tetap jangan pernah lupakan ada koridor agama, ada ajaran agama yang membatasi. Kalau dalam Islam masalah harta itu ada ulama namanya Asy-Syatibi, dia sudah membuatkan konsep maqasid syariah dalam perspektif harta misalnya adanya aturan, larangan mencuri dan hukum terkait dengannya. Kemudian adanya larangan berbuat curang dan berkhianat dalam bisnis. Adanya larangan memakan harta orang secara batil. Adanya larangan riba. Ini potensi ini koridor ajaran agama yang harus dijaga dalam pencarian harta. Nah, gitu juga generasi muda, harapannya ketika dia bisa membangun suatu bisnis atau suatu usaha, tetap yang ini harus dipatuhin. Karena kan kita dituntut untuk bisa menghasilkan usaha yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika usaha itu hendaknya dibangun dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai melanggar ajaran agama. Sekarang kita banyak melihat perkembangan teknologi. Ya kalau kita bicara digital ya, ini potensinya besar generasi muda ya kan. Sekarang orang bisa jual beli ataupun misalnya naik haji pun ada dengan sistem digital. Ini di sini peluang sebenarnya dalam kita ambil positif, bukan hajinya itu sah atau tidak kita bahas di sini, tapi bagaimana generasi muda bisa memanfaatkan digital tadi. Tapi apapun yang berkembang digital di zaman sekarang ini, tetap pasti ada payung yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dulu. Jadi hukum Islam ini kan sesuai dengan setiap tempat, zaman, dan situasi. Jadi apapun generasi muda, ini kan tadi tantangan yang kita selalu dengungkan tuh demographic dividend itu kan membuat kita harus bisa membangun usaha bisnis. Tapi ingat, koridor agama tetap harus dijunjung tinggi. Harus ikut aturan. Harus ikut aturan. Itu ada aturan dari ajaran agama, juga ada aturan dari pemerintah. Ya kan, ada hukum-hukum negara, juga ada hukum. Ya, artinya
silahkan berinovasi, bekerja. Kita contoh ulama-ulama kita dulu dalam melahirkan inovasi-inovasi. Kita tengok contoh Abu Hanifah ketika berbisnis sebagai seorang bisnismen ketika itu. Tapi begitu mereka menjalankan kegiatan mereka, mereka ini sama sekali tidak melanggar aturan Allah. Ini yang harus dicontoh. Kita ngopi dulu nih Ustaz. Boleh, ini boleh. ada nih. Mana ini kopi ini? Krunya. Ya, nanti ya. dihidangkan kopi. Santai-santai kita ini Ustaz. Nah. Kopi ini juga sebenarnya menarik. Menarik ya Ustaz? Menarik. Apa itu yang buat kopi menarik Ustaz? Saya terpikir seperti ini. Ini kan sekarang zaman canggih, sehingga orang membuat kopi itu dengan cara-cara yang banyak. Maksudnya banyak jenis lah gitu Ustaz ya? Ya. Jadi dalam artian sekarang itu Ustaz, variasi kopi itu banyak Ustaz. Dan harganya pun begitu memang. Macam. Nah, jadi bisa jadi usaha ini juga Ustaz ya? Namun tentunya kalau kita perhatikan kopi ini pun bisa menjadi hal yang halal, menjadi sumber pemasukan yang halal. Namun kadang-kadang dia bisa juga menjadi masalah. Masalah bukan jadi masalah ini ya. Saya contoh gini. Sekarang ini ada nama kopinya kopi wine. Pernah dengar? Iya, pernah Ustaz. Cuman belum pernah Ustaz minumnya. Belum pernah saya minumnya Ustaz. Sama kawan-kawan yang bisa menghadirkan itu. Jadi kita bisa, jadi kadang ini kopi wine menurut saya ini inovasi. Inovasi generasi muda bangsa kita. Bagaimana menciptakan kopi ini dengan wine. Tapi jangan diartikan wine ini anggur. Iya. Yang ada adalah coffee wine process. Iya. Nah, disitulah peluang bisnis sebenarnya. Namun tentunya hal ini sedikit jadi masalah ketika susah untuk mengeluarkan label halalnya karena ada kalimat wine. Wine-nya Ustaz ya. Artinya itu yang membuat mungkin kreativitasnya tinggi Ustaz. Berpikir bagaimana ini supaya marketingnya menarik. Iya, dibuat wine. Iya. Mencari usaha, ini kan kerja, bisnis. Iya. Benar, namun ketika menggunakan tadi istilah wine, itu pasti bertentangan sama panduan yang ada di MUI dalam label halal. Alangkah baiknya kalau saran saya, generasi muda juga berpikir dengan menggunakan istilah-istilah yang elegan, tidak melanggar norma, tapi dia juga rasa juga tidak bisa kalah kan gitu. Apapun ceritanya, sebuah produk itu orang akan tertarik karena penasaran Ustaz ya. Penasaran. Benar-benar Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin sekian dulu ini Ustadz hari ini. Semoga para pemirsa kita mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz, dan juga apa yang Ustadz sampaikan dapat dijalankan oleh saya pribadi ini Ustadz sebagai pembawa acara, dan juga kru-kru ini ya. Dengar itu, harta harus yang halal dan keluarkan untuk yang baik. Ya, kemudian juga Ustadz, kita mungkin bertemu di session dan episode yang lainnya. Siap. Ada yang mau disampaikan untuk kesimpulan Ustadz? Baik, kesimpulannya panduan agama sudah jelas. Iya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang diantara keduanya itulah yang samar, tidak jelas. Samar mutasyabihat. Artinya kita ini menjalankan kegiatan apapun terbuka peluang. Islam nggak ada batasan sebenarnya dalam hal-hal yang seperti ini. Namun dalam melaksanakan dan memanfaatkan, dalam mencari harta dan pemanfaatan harta itu, Islam punya aturan. Itu yang diatur Ustaz ya. Itu yang diatur. Bagaimana mendapatkannya, bagaimana yang kita memanfaatkan. Karena semua yang kita dapatkan hari ini pasti hakul yakin akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Baik Ustaz. Terima kasih untuk hadirnya Ustaz. Sama-sama. Demikianlah pemirsa podcast GMPI Sumatera Utara hari ini. Saya pamit undur diri beserta Ustaz. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, kita minum lagi Ustaz. Syukran. Bismillah.